Silakan Kiai. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. host kalau mau berdiskusi, ya lebih baik sedikitnya itu ada ilmunya lah, biar tidak nyerocos, lalu kemudian memframing gitu loh. Soalnya sebelum saya naik ke sini, saya naik ke roomnya Alexer. Saya diskusi sama yang namanya Usman. Saya minta bahwa di redaksi ketika ada kalimat urijabi ila sidratil muntaha, bahwa saya diberangkatkan kepada sidratil muntaha. Usman menyatakan bahwa itu ruhnya saja, kata dia. Walaupun ruhnya saja, dalam kitabnya Ki Hasyim Asy'ari itu tetap dihukumi kafir kecuali mimpi. Kalau mimpi sah-sah saja. Ya mungkin mimpi, kata dia. Ya sudah, tunjukkan ibarahnya bahwa fakil muqaddam itu mi'rajnya dalam mimpi. Dan tidak bisa jawab, nyerocos, non-framing, ya sudah saya turun. Begitu saudaraku. Makasih Kiai. Kita beralih ke Bani Hasan. Menyambung Kiai Anjas ya. Yang perempuan kalau bisa jangan ngomong yang gak ada ilmunya, susah nyerocos. Emang situ punya ilmu? Ya kita bahasnya ilmu, keluarin. Situ punya ilmu nggak? Oke, situ punya ilmu. Aduh, situ punya ilmu. Kamu tuh tamu, gak usah ngatur-ngatur. Tamu kok nggak tahu adab. Orang bebas bicara di sini. Udah, dari tadi diem, berisik ngomong aja, nggak tahu. Emang situ punya ilmu? Punya ilmu nggak situ? Ya udah lanjut ngomong. Situ punya ilmu nggak? Saya tanya. Ya udah lanjut ngomong. Situ punya ilmu kagak? Lanjut, saya tanya. Lanjut. Nggak punya ilmu aja ngomong. Saya meneruskan kata Syarif Sultan tadi itu, saya meneruskan. Lanjut Bani. Ya kalau ngomong sama perempuan itu yang lembut lah, jangan yang kasar-kasar itu, nggak suka. Perempuan yang nggak lembut. Astagfirullah. Lanjut Bang Bani. Bunda. Nggak mencerminkan akhlak seorang muslim sama sekali antum. Karena ajaran dari kambing pakai mukodam. Ya. Oke, ini melanjutkan dari Kiai Anjas ya, karena di situ tidak ada satupun redaksi yang menyebutkan bahwa fakih muqaddam itu mi'raj melalui mimpi ya. Artinya cerita mi'rajnya fakih muqaddam itu dilakukan secara yaqazatan gitu, secara sadar gitu. Ya wallahu alam itu yang mi'rajnya apakah ruhnya atau jasadnya atau ya apapun itu gitu. Ya, jadi begini, kalau kita merujuk pada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa ya, karangan dari Al-Qadhi Iyad ya. Beliau menyebutkan bahwa sebentar saya buka ibaratnya dulu ini. Dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa halaman mana tadi? Nah, halaman 848 ya. Wa kadzalika man idda'a mujalasatallahi wal 'uruja ilaihi wa mukalamatahu aw hululahu fi ahadil ashkhasi ka qawli ba'dil mutasawwifah wal batiniyah wan nasara wal qaramitah. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa termasuk kafir ya, termasuk kekafiran siapapun yang mengaku mujalasatullah, duduk satu majelis dengan Allah, bahasa kerennya nongkrong bareng Allah, wal uruja ilaihi, dan yang mengaku-ngaku mi'raj kepada Allah. Artinya mi'raj
bertemu dengan Allah, wa mukalamatahu, dan ngobrol secara face to face dengan Allah. Nah, artinya Al-Qadiyat itu mengkafirkan orang-orang yang mengaku-ngaku. Tadi salah satunya ya orang yang mengaku-ngaku telah mi'raj gitu. Itu di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, pendapat ini, atau fatwa dari Al-Qadiyat ini juga dinukil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, bahwa yang mengaku-ngaku mi'raj, yang mengaku-ngaku mi'raj ke Allah, itu mengaku-ngaku mi'raj kepada Allah, itu orang-orang yang kafir gitu. Monggo dibantah itu kalau punya ilmu ya. Ya kalau misalnya mau percaya-percaya aja ya silahkan, cuman ya kita anggap situ percaya dengan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekafiran. Benar nggak suka saya. Santai Bang Bani, santai. Selama nggak terlalu marah. Kan sudah biasa menghadapi yang seperti itu. Memang mereka kan seperti itu toh. Ya, kayak nggak punya ini aja, kayak nggak punya ibu aja, bunda. Maunya yang perlu. Kan Bang Bani dibantah tadi narasinya Bang Bani Arsadi, monggo. Kafir, yang ngaku-ngaku mi'raj itu kafir. Sumber kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Al-Qadiyat halaman 848, silakan dibuka. Bantah itu. Kok di mute lagi punya dia? Nyari ini Terus kabur kan begitu kalau mau kabur. nyari Tomat apa? 20, Tomat 20 jenengan mantul-mantul suaranya. Googling dulu, googling. Kayaknya punya HP 2 jadi nggak kelihatan googling gitu. Tolong di mute. Iya. Ini Bang Tomat 20 doubling kan ya? Apa mantul-mantul? Bang Baitun, tadi kan Anda itu tidak bilang saya ini tidak berilmu. Berarti Anda merasa berilmu. Silakan Anda bantah narasi Bang Bani Arsadi yang tadi. Ayo silakan. Jangan pakai jurus Al-Kaburi, live di jeda kelamaan, habis itu minggat, nanti di framing katanya saya diturunin gitu. Itu udah klasik. Iya. Padahal yang nurunin bukan kita ya, bunda ya. Iya, memang mereka bekerjanya gitu Bang Ban. Ini teman-teman saksikan ya, dia terjeda loh lama ini. Jadi kalau dia lari, kalau dia turun dari komal itu bukan karena moderator ataupun host, ya, tapi karena terjeda terlalu lama. Hostnya aja Farkun itu. Mereka pengecut. Mereka tidak akan berkata kaburnya kabur kalau kita meleng. Kayak anjing kalau diudak sama macan, nunggu macan meleng dia baru lari. Ini dia mereka ini. Ya Allah. Ya siapa sih yang anjing tuh? Hah? Apa? Itu dibantah dulu tadi. Enggak, tadi ada yang ngomong anjing. Apa sih? Iya saya. Ada Bias dulu nanti itu kesampingkan dulu Bang, kesampingkan dulu, bantah dulu narasinya Bang Bani, nanti baru bahas ke yang masalah tadi. Jangan dibiasakan melebar kemana-mana, itu jangan dibiasakan. Kan ente sendiri tadi yang mempercayai mi'rajnya atau cerita mi'rajnya Fakih Muqaddam itu. Ya terus, ya saya percaya. Emang kenapa masalah buat Anda apa? Oh, ya sudah. Berarti ente percaya dengan tindakan yang mengarah pada kekafiran ya? Ya itu pendapatnya ente. Enggak, ini pendapatnya Qadiyat, bukan pendapat saya. Ya udah. Saya cuma menukil pendapatnya Qadiyat sama pendapatnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Saya cuma menukil. Ulama terdahulu. Kok dibilang pendapat saya? Gimana sih? Dunun Al-Misri bertemu dengan Allah, maknain coba. Apa? Dunun Al-Misri.
Nggak usah melebar kemana-mana. Itu tadi bantah aja. Gimana hukumnya? Ulama kita terdahulu jawab juga. Pendapat antum itu kafir beliau. Bukan pendapat saya. Saya jelas-jelas menyebutkan pendapat Qodiyat dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa halaman 848. Ya, Saya sudah sebutkan sumbernya. Jangan dianggap itu pendapat saya. Jangan framing itu pendapat saya. Kafir Jangan nggak? di framing itu pendapat saya. Jelas kafir itu Qodiyat menyebutkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa halaman 848. Pendapat Qodiyat ini dinukil lagi oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa orang yang mengaku-ngaku sudah mengaku-ngaku Mi'raj ya itu kafir, kata Mbah Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya udah dengar. Itu. Nah, terus? Saya tanya, Syekh Zunun Al-Misri mengatakan saya bertemu dua. Gimana pendapat antum setelah antum Suruh bantu malah nanya. Kamu nanya. Punya tuyul, pengikutnya cuma 4. Gimana? Nggak usah bahas pengikut. Enggak gini loh, diskusinya enggak seperti itu. Kamu jawab dulu. Orang yang mengaku kafir menurut kitab yang dinukil oleh Kiai Haji Dartus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kafir. Mana pendapat kamu gimana itu loh? Orang yang mempercayai. Kamu nanti tanya. Ya Jawab Allah. dulu. Ya udah dengan lu. Berarti Fakih Muqaddam kafir ya? Udah selesai. Enggak. Nah, oke. Dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan ruh. Dengan ruh. Oke, sekarang kita buka Syarhul Ainiyah ini, ya. Kita buka Syarhul Ainiyah. Ya, buka dulu Gus, silakan Gus. Nanti kita lagi, nanti kabur lagi kamu. Nah, kita buka Syarhul Ainiyah ini. Sumber kita ini. Syarhul Ainiyah ya. Ada nggak di kitab Syarhul Ainiyah itu dia dengan ruh? Ini saya mau cross check lagi nih. Yang menyebutkan dengan ruh. Ya. Lagi ya pakai peribahasa anjing sama macan biar dia melek lagi. Sabar nanti membias sabar. Kita fokus satu dulu ya mohon maaf nggih. Nah, kitab Syarhul Ainiyah halaman Dr. Ahmad bin Zain bukan. Maaf Bos, turunin aja saya dulu. Kayaknya ini HP dubbing kayaknya. Mana sih? Halaman 15 berapa kemarin ya? Menurut ya host. Nah pertanyaan saya ada di otak saya, jadi saya traveling ya. Itu kan sama kambing tau Mi'rajnya, itu kambingnya itu beserta jasad atau ruh aja ya? Nggak tahu saya. Dapat anak kambingnya. Pernyataan yang sama Di kambing. dalam kitab itu juga disebutkan kalau kambingnya itu hafal jalan di sana itu. Waktu Halaman Mi'raj itu 158 ya. Wa kana min jumlati ma kutiba bihi ila Syekh Sa'ad annahu qala urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin. Oke. Nah itu tuh kalimatnya itu. Urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin. Tidak ada di situ dengan ruh atau dengan jasad. Ya. Wa kana min jumlati ma kutiba ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad, ya. Syekh Sa'ad ini katanya guru dari Fakih Muqaddam itu. Nah, Fakih Muqaddam ini menulis surat ya dari wa kana min jumlati dari kalimat-kalimat yang ditulis oleh Fakih Muqaddam kepada Syekh Sa'ad. Fakih Muqaddam menulis Urijabi atau mengatakan di dalam suratnya itu Urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin. Nah, 7 kali katanya itu di awal itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain sab'atun wa ishrina marrah fi lailatin wahidah. Di dalam riwayat yang lain itu 27 kali
dalam semalam. Wa fi riwayatin sab'ina marrah. Dalam riwayat yang lain itu 70 kali. Ya, kita nggak ngomong sama kambing dulu nih. Kita ngomong yang kita omongin ini apakah bil jasad warruh atau bir ruh fakot gitu. Tapi di sini tidak ada keterangan ya bir ruh atau fil manam. Nah, berarti kita bisa mencurigai kemungkinan ini fil yaqzah, dalam keadaan sadar gitu. turun naik sampai 70 kali gitu kan. Ya. Berarti tidak ada Mana? Tidak ada itu kalimat dengan roh atau apa. Itu berarti kalau misalnya antum mengatakan dengan roh, berarti itu pendapat antum, karangan-karangan antum tok. Ntar dulu, kecurigaan antum itu juga salah. Inna ba'da dhanni. Ya, jangan menjawab kalau antum di dirian kita tidak ditemukan yaqzatan. Jangan menyebutkan, jangan mencurigai. Inna ba'da dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayo. Ya, sekarang gini aja. Sekarang gini aja. Orang-orang yang kita kembali kepada fatwa dari Qadhiyyat tadi, kalau kita kembali pada fatwa Qadhiyyat dan fatwa Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, apakah dibenarkan hal yang begitu? Manid da'a al-uruja ilaihi, ya, terus atau al-uruja ilallah, ya, bahwa kafirun. Nabi SAW ini kita bahas ya. Nabi SAW itu Enggak, kita nggak bahas Nabi, kita bahas Fakih Muqaddam ini. ya, saya mau jawab nih. Kenapa ke Nabi? Jangan dibandingkan dengan Nabi. Nabi ya maksum. Fakih Muqaddam nggak tahu orang yang mana. Dengar dulu. Nggak akan saya dengar kalau antum kemana-mana, nggak akan saya dengar. Kan Akan tetap saya arahkan ke fokus pembahasan. itu gini Bang. Ini kita ke Fakih Muqaddam, ke Syarul Ainiyah. Jadi jangan kemana-mana, diskusi Nggak satu-satu. usah kemana-mana. bukan Jangan dengar mengalihkan dulu. pembicaraan. Nggak usah OT, out of topic. Bukan ngalihin topik, bukan. Makanya dengar dulu orang ngomong belum sudah dibantah. Ustadz Beni, itu Usman menjawab tadi itu sama saya bahwa itu kalimat urijabi itu hitopnya itu kemana? Urijabi itu hitopnya urijabi ila sidratil muntaha itu loh. Urijabi. Gimana Kiai? Kalimat urijabi ila sidratil muntaha itu ini hitop di situ. Hitopnya kemana? Ya itu kan orija itu kan lil majhul kan, Kiai. Iya. Itu kan orija bi-nya itu kan kembali kepada Fakih Muqaddam kan. Wa mimma fi jumlati ma kataba bihi ila syekh fi jumlat itu. Iya. Ya kan tidak mungkin Fakih Muqaddam menceritakan orang lain toh. Enggak, soalnya kan di kalimat yang dalam kitabnya itu kan wakana kan begitu Oke. Ya. Wakana min jumlati ya. Min jumlati ma kataba kan gitu Oke. Kataba ila saat kalau enggak salah itu. Lah Syekh saat ya. Ya, ila saat annahu qala. Lalu kemarin saya kan debat ini sama Ibnu Khaldi bahwa ini bisa jadi kata Ibnu Khaldi katibnya yang salah atau berbuat-buat. Nah, saya jawab, kalaulah katibnya yang salah atau buat-buat, kenapa katib ini kok berani banget dengan ulama yang dianggap besar dan wali? Iya. Menuliskan keluar dari syariat, saya bilang gitu kan. Tapi dia berdalil lagi, bukan begitu maksudnya. Terus gimana? Hanya terputus dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalaulah Iya, Kiai. Ini kan dia monggo lanjut Kiai. ya, kalaulah itu katib
pengarang kitab itu yang menambah-nambahi atau dari cintanya kepada seorang wali, kok berani dia menulis dengan mi'raj 70 kali itu kan keluar syariat, kok berani gitu loh maksudnya. Dia enggak jawab, tapi mungkin dilarikan ke sana dan kemari, bingung gue. Ya karena kan mereka menukil dari salah satunya ya dari Syarhul Ainiyah itu, Kiai. Dan Syarhul Ainiyah itu nggak cuman pakai Muqaddam doang yang diceritakan saya malas nyebut karomah itu sebenarnya. Ya apa, khawarikul adah lah itu lebih lebih lembut ya. Cerita-cerita khawarikul adahnya itu yang menyalahi syariat gitu. Contohnya ketika ada Abdurrahman Nasegab itu diceritakan pas manggil anaknya Umar Muhdor itu kan, Umar Muhdor ini mijitin kakinya, tapi pas lihat kakinya kakinya itu kuning gitu, dan di kakinya itu tercium bau za'faron. Nah, bau wangi za'faron. Nah, terus Umar Muhdor bilang, saya habis jalan-jalan di surga. Ini kan menyalahi syariat ini. Enggak, kenapa gini loh Ustadz Benny, gue bingungnya begini. Kenapa sih dia nggak mau mengkaji kitab dengan jujur gitu loh, maksud gue begitu. Kenapa kok dilarikan kemana-mana ke sini, lalu kemudian dilarikan ke takwil, dilarikan itu macam-macam, bingung gue. Kalau saya tegas saja, Ki. Saya berujuk pada fatwanya Qadhi Iyad ya, Ki, dalam kitab Asy-Syifa tadi ya. Tapi di halaman yang berbeda, di halaman 851. Wa kadzalika banidda'a minhum annahu yuha ilaihi wa illam yadda'i nubuwah au annahu yas'adu ila sama wa yadkhulul jannah wa ya'kulu min thamariha wa yu'aniqul hural ain fahaula'i kulluhum kuffarun mukadzibuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula orang-orang yang mengaku bahwa mereka itu sudah menerima wahyu gitu dari Allah, walaupun mereka tidak mengaku sebagai nabi. Wa illam yadda'in nubuwah au annahu yas'adu ila sama, atau dia naik ke langit, diperjalankan oleh Allah naik ke langit ya. Wa yadkhulul jannah, kemudian masuk surga orang itu. Wa ya'kulu min thamariha, dia makan dari buah-buahan di surga. Wa yu'aniqul hural ain, dia sampai memeluk-meluk bidadari di surga. Fahaulai, orang-orang yang berpendapat, yang bilang seperti itu, yang bercerita seperti itu, kulluhum, semuanya. Ini kulluhum, semuanya, kata Qadhi Iyad, kufarun, kafir, mukadzibuna lin nabi, berdusta atas nama nabi. Gitu, saya tegas saja. Iya, benar-benar. Soalnya kalau di kitab yang punya Ba'la ini debling, ini Baitun ini debling, ngerekam ini atau direkod? Enggak. Makanya nih mau jawab nih, diam nih. Enggak mungkin direkod kamu gitu loh. Kalau saya nggak pernah ngerekod, enggak. Kamu yang direkod gitu loh. Itu pembahasannya nggak usah kemana-mana. Bahas fokus pakai Muqaddam aja. Iya. Antum membatasi yang ya, yang kita ini jasad. Yang ruh apa jasad? Begini Baitun, walaupun ruh dan jasadnya to atau ruhnya to itu dikategorikan. Iya. Kalau enggak lanjut. Iya, kan belum bisa ngomong. Ya, jadi seperti sabdanya Rasulullah SAW, ya
Ya Bilal, kenapa saya telah mendengar suara terompa engkau udah ada di surga, sedangkan Bilal masih di dunia? Ini makna ilmunya kalau orang bisa Kemana-mana lagi ya Allah. Oke, saya jawab ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah itu bantahannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cari yang lain deh bantahannya, jangan yang itu. kita tahu Apa yang Nabi disebutkan SAW. oleh Rasulullah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini bukan, ini tidak cerita tentang Fakih Muqaddam, itu bukan Rasulullah yang menunjukkan. Jadi jangan dilarikan ke Rasulullah. Ya. Ya, ini ilmu yang kita mau bahas maksudnya. Terus Ilmu apa? iya kan cara Ya, antum kita mengatakan, antum bilang, antum membandingkan atau mengkomparasikan ini dengan pernyataan Rasulullah yang mendengar sendalnya Bilal di surga. Oke, itu ya. Iya. Oke, saya bantah dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tuh ngomong nggak pakai hawa nafsu. Itu Rasulullah khususiyat Rasulullah. Karena Rasulullah ngomong berdasarkan wahyu. Sedangkan penulis kitab Syarhul Ainiyah itu ngomongnya berdasarkan apa? Itu ngomongnya berdasarkan apa? karena kesel. Terus? Dia bilang gitu. Ya enggak, Terus? bukan wahyu. Ya itu perjalanan rohani, Allah memperjalankan rohani. Jadi Ami ini orang yang Begini pahami Ngomong tuh pakai konteks dalil, hadis pakai itu. dasar. Pahami konteks hadis itu, bahwa di dalam hadis itu bukan Khusus orang sahabat ini saya nggak ada respect Bilal. ini. Sosoknya Khusus orang bukan ini saya nggak ada sahabat respect ini. Bilal yang ada di surga, tapi benda. Pahami itu. Oke, saya itu kalau diskusi sama yang lain saya masih respect ya, dan kayak tahu kalau saya itu pasti lembut gitu kalau sama yang lain. Kalau khusus sama orang ini saya nggak, dari awal tadi saya dengar itu kayak nggak ini. ya mau kasar nggak apa-apa. Nggak, saya nggak ngomong kasar, saya cuma marah aja sama itu. Kalau mau kasar nggak apa-apa kok supaya. Nggak, saya nggak ngomong kasar. Ya, dia tuh Saya cuma marah aja sama antum. Ya, dari tadi muter-muter. Ngomong kasar nggak udah ini yang bikin saya marah sama antum ya, antum tuh ngomong ke perempuan itu saya paling nggak suka, laki-laki yang ngomong ke perempuan itu dengan cara yang tidak baik ya, dengan cara yang kasar seperti tadi antum ngomong ke Bunda Sanum tadi ya. Ini Bunda Sanum ini beliau ini saya anggap kakak ini ya. Saya ini adiknya beliau ini. Saya sudah anggap beliau ini sebagai kakak saya. Nah jadi jangan ngomong sembarangan ini sama beliau kalau di depan saya. Jadi dari awal saya udah nggak suka. Ternyata tadi antum ngomong beliau nggak punya ilmu. Ternyata setelah di ini antum ngomong itu cuman berdasarkan hawa nafsu, nggak pakai data, nggak pakai